Halo teman-teman, selamat datang di video ini dengan saya Alivia Hendra yang akan membahas tentang manajemen risiko dalam perbankan syariah dan pasar modal syariah. Tentunya topik ini sangat penting karena dalam sistem keuangan syariah kita nggak hanya berbicara tentang keuntungan, tapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nah, manajemen resiko menjadi salah satu kunci supaya transaksi tetap berjalan dengan aman dan juga berkelanjutan. Oke teman-teman, nggak usah banyak gimmick-gimmick lagi. Mari kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pada bagian yang pertama, yaitu manajemen risiko dalam perbankan syariah. Kita kalau ngomongin tentang perbankan syariah, tentunya banyak banget resiko yang harus dihadapi. Misalnya resiko kredit, resiko likuiditas, maupun resiko operasional. Nah, makanya manajemen resiko ini penting banget untuk menjaga stabilitas keuangan bank serta kepercayaan nasabah. Ada empat langkah utama dalam manajemen resiko perbankan syariah. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini adalah menganalisis atau mencari tahu risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul, misalnya risiko dalam produk pembiayaan ataupun muncul dalam manajemen internal bank. Nah, jika risiko-risiko tersebut sudah ditemukan, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu pengukuran risiko. Pengukuran risiko ini adalah menilai seberapa besar dampak risiko terhadap keuangan bank. Biasanya untuk pengukuran risiko ini dilakukan setiap beberapa bulan tergantung dengan kebijakan bank tersebut. Lalu langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga yaitu monitoring risiko. Monitoring risiko ini adalah bentuk pengawasan. Kalau di bank konvensional biasanya untuk monitoring risiko ini dilakukan oleh pihak bank itu sendiri. Namun jika di perbankan syariah tidak hanya pihak bank yang melakukan monitoring risiko, namun juga melibatkan DPS atau Dewan Pengawas Syariah agar praktiknya itu tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, jika sudah dilakukan monitoring risiko, dilakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini adalah bentuk hasil dari monitoring risiko, yaitu setelah dilakukan evaluasi, maka bank tersebut bisa menentukan strategi-strategi yang bisa dilakukan seperti strategi diversifikasi, transparan, dan juga peningkatan cadangan modal agar tetap stabil. Nah, begitu teman-teman penjelasan mengenai manajemen risiko dalam perbankan syariah. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu manajemen risiko dalam pasar modal syariah. Oke teman-teman, dalam manajemen risiko pasar modal syariah tentunya memiliki tantangan yang sendiri karena pasar modal syariah ini berbeda dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah dalam praktiknya menganut prinsip-prinsip syariah, jadi harus terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Untuk tahapan-tahapan dalam manajemen risiko pasar modal syariah ini, yang pertama ada identifikasi risiko. Untuk identifikasi risiko dalam pasar modal adalah menganalisis risiko-risiko apa yang mungkin muncul seperti risiko pasar, risiko likuiditas investasi, dan bahkan hukum yang harus dianalisis atau dikenali sejak awal. Lalu jika sudah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya yaitu melakukan pengukuran risiko. Pengukuran risiko dalam pasar modal syariah ini adalah
evaluasi sejauh mana dampak resiko terhadap investasi. Untuk pengukuran risiko ini dilakukan dengan metode analisis sensitivitas atau simulasi skenario. Nah, jika sudah dilakukan pengukuran risiko, selanjutnya bisa dilakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini adalah dengan melakukan diversifikasi investasi dan memilih instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, untuk langkah yang terakhir, yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi. Dalam pemantauan dan evaluasi ini, melakukan audit rutin dan monitoring pasar supaya tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Oke teman-teman, karena kita sudah selesai membahas tentang manajemen risiko dalam perbankan syariah dan pasar modal syariah, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa manajemen risiko itu baik di perbankan syariah ataupun di pasar modal syariah itu nggak cuma membahas tentang keberlanjutan finansial lembaga keuangan tersebut, namun juga membahas tentang kepatuhan terhadap sistem-sistem atau prinsip-prinsip syariah. Dengan penerapan yang tepat, maka lembaga keuangan tersebut dapat tumbuh menjadi lebih kuat, transparan, dan juga berkelanjutan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jika kalian Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, and subscribe untuk pembahasan ekonomi syariah supaya kita bisa bahas lebih banyak. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, kalian bisa like, comment, and subscribe untuk pembahasan ekonomi syariah selanjutnya. Supaya kita bisa supaya kita bisa bahas lebih banyak topik seru seperti. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, kalian bisa like, comment, and subscribe untuk supaya kita. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, kalian bisa like, comment, and subscribe supaya kita bisa bahas lebih banyak topik seru seputar ekonomi syariah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, kalian bisa like, comment, and subscribe supaya kita bisa bahas lebih banyak topik seru tentang ekonomi syariah. Sampai jumpa di video selanjutnya.